Ya, kita baru kelar nonton film Timur, film yang paling kontroversial saat ini di beberapa aplikasi sosial media. Ada yang bilang ini film propaganda, ada yang bilang film ini titipan dan sebagainya. Agak ngeri juga nih Pak kita. Jadi netral aja ya, kita netral ya. Gue sama sekali nggak mikirin terpengaruh dengan konflik horizontal, propaganda, titipan berbayar. Nggak ada kesana-sana. Gue cuman mau nonton, nikmatin filmnya. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Dan setelah nonton film ini, kalau bukan debut penyutradaraan, gue bakal bilang film ini sampah ampas parah gitu. Karena emang gue datang ke situ karena seorang Iko Uwais, dan setelah nonton ini film mentah sih menurut gue. Gue merasa ya, gue ngebayangin kalau timnya itu setelah jadi ditumpuk-tumpuk sebelum dijahit di film, ada 5 jam nih durasinya, kita edit nih, potong sana potong sini supaya jadi 1 jam lebih sedikit kayak gitu. Blub 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 blub. Akhirnya jadi banyak banget scene-scene yang terpotong. Transisinya tuh kayak loncat sana, loncat sini, tiba-tiba bub bub bub. Berantemnya tuh pun kelihatan banget koreografik gitu. Padahal kita berharap bahwa Uwais Team ini pasti keren di mana-mana karena memang selalu bikin film yang keren gitu. Tapi ini gue merasa bukan film gue aja gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya kita ceritain sedikit tentang sinopsis lah untuk film ini, karena film ini bercerita tentang kejadian nyata ya di tahun 1996, di mana ketika itu ada TNI kita yang kala itu namanya ABRI yang menyelamatkan Sandra dari peneliti asing di Papua sana gitu. Dan akhirnya selamat kayak itu kan dari momen yang paling bersejarah juga di Indonesia di tahun 90-an. Dan sekarang dijadikan film yang bikin orang kesal juga kan sebenarnya ini film terlalu didukung sama instansi pemerintah gitu kan. Bukan gua bilang didukung ya, tapi difasilitasi, dan ini menceritakan tentang ya institusi kita gitu. Sebenarnya sekali lagi gua nggak ada masalah tentang propaganda men. Asal filmnya bagus nggak masalah. Walaupun memang bener mungkin ini film titipan lah, propaganda nggak masalah, asal bagus. Kalian ingat nggak film Rambo? Rambo itu juga propaganda. Film Amerika kebanyakan juga propaganda. Dia terlalu membesar-besarkan militer mereka, belum itu propaganda juga gitu. Baik secara langsung apa nggak langsung, tapi dibikinnya bagus gitu. Nah bedanya Timur ini menurut gua masih kurang nih. Harusnya tuh bug big booknya tuh lebih kayak itu. Kemudian juga kalau mau ceritain tentang kekeluargaan, rasa itu harus lebih matang lagi. Tapi dibalik beberapa kekurangan-kekurangan, gue merasa film ini juga banyak kelebihan. Yang pertama, gue seneng tone warnanya yang agak kebiru-biruan, kayak kehijau-hijauan coklat kayak gitu. Ya nuansa-nuansa kelam kayak penculikan tuh cukup mewakili. Kemudian juga untuk sinematografi, Iko Uwais di sini udah mulai berani ngambil kayak dari drone-nya dari atas, kemudian juga dari beberapa kamera yang seki-seki tapi cukup menarik diambil gitu. Kemudian juga gue seneng juga di sini adegan-adegannya tuh bener-bener believable. Ini lah TNI beneran gitu, karena yang pertama kayak nyelam. Itu gue merasa memang ini dari segi mereka reading dan sebagainya memang diarahin sama TNI asli, karena emang latihannya juga kayak gitu, jalan-jalan di sungai kayak gitu, itu memang believable. Gue pernah lihat film dokumenter, gue bahkan bocil-bocil pernah lihat TNI lagi latihan, emang kayak gitu. Jadi itu benar-benar diterapin di sini. Terus juga ada beberapa adegan tentara di atas pohon, ada kupu-kupunya gitu. Itu gue cukup suka. Terutama juga gue salut dengan Iko Uwais, selain fighting sequence-nya, tapi dia dari dialog dia pakai bahasa Timur itu keren sih. Gue suka banget, itu benar-benar meyakinkan. Terus juga dengan properti kayak senjata-senjatanya believable banget. Dan yang terpenting juga helikopternya asli ya, bukan cuman CGI itu benar-benar asli di situ. Itu benar-benar menarik. Tentunya yang paling menonjol di sini adalah fighting sequence-nya, koreografinya nggak usah dipertanyakan lagi. Uwais Team kita udah bahas beberapa kali ya di beberapa review kita. Ini tim terbaik dan juga kayak harta karunnya kita di Indonesia ya. Jadi menurut gua dari koreografi ini yang dijual sebenarnya. Mulai dari berantem-berantemnya kayak bacok-pembacoknya tuh nggak ragu gitu. Adegan-adegan jahit-jahit telinga yang habis kena bacok, kena tembak itu juga bikin nyilu beberapa orang gitu ya. Itu sih menurut gua yang paling menjual ya action sequence. Tapi lagi-lagi dengan action sequence yang menarik belum tentu ceritanya juga bisa terdeliver dengan sangat baik. Salah satunya ya ini penulisan skenario-nya aja menurut gua di sini yang kurang gitu. Secara sinopsis menurut gue dari awal udah menjanjikan, gimana Apollo di sini berteman dengan si Timur, si Sila. Akhirnya mereka di masa besar nanti berseberangan, punya musuh. Di sini si Apollo ternyata nanti punya kegundahan nanti ketika dia berada di sisi jahat. Itu udah bagus banget. Kemudian juga menceritakan masa lalu mereka. Alur maju mundurnya itu sebenarnya udah sangat menjanjikan, tapi entah kenapa di sini lagi-lagi keputusan menjahit
adegan-adegan ini. Mungkin ya gue rasa itu yang salah karena emang di sini potong memotong cutscene-nya itu kelihatan banget, jadi bikin filmnya itu loncat ceritanya yang tadinya believable, yang itu kayak mungkin sedih. Di sini akhirnya nggak kena gara-gara oh lo kok tiba-tiba ke sana. Kemudian juga ada beberapa aktor-aktor, aktris-aktris seperti yang nggak dijelaskan secara gamblang ke penonton, yang mungkin mereka menganggap penonton kita udah pintar aja gitu. Kayak anak-anak yang sembunyi di bawah kayak meja kasur kayak gitu. Terus udah kayak gitu udah hilang aja, udah selamat gitu. Untuk fighting sequence meskipun bagus, ada beberapa adegan yang menurut gua ini kelihatan banget koreografiknya kayak orang nunggu banget gitu. Udah berantem tiba-tiba nunggu di belakang ada muncul gitu. Sedangkan pohon itu kan kecil-kecil, nggak mungkin dong nggak kelihatan gitu. Tapi ini mungkin salah satu kekurangan juga syuting di ruangan yang luas. Kalau The Raid ataupun yang lainnya kan kebanyakan di penjara, di ruangan sempit. Jadi intensitasnya tuh dapet gitu. Kalau di sini kayak gimana gitu, karena saking luasnya hutan itu, tiba-tiba muncul mereka berantem tuh kayak orang bener-bener ngelihat orang lagi syuting aja gitu, tembak gitu. Kemudian juga ya properti kayak tembak-tembak kayak gitu jadi kurang menantang ketika adegan sekuensnya, karena udah nendang tembak dar, udah nendang tembak dar kayak gitu. Beberapa momen oke, tapi karena memang terlalu banyak dipakai jadi bikin kita bosan gitu, kayak gimana gitu. Barulah di ending akhir ketika Iko Uwais berhadapan dengan Franz, di situ gue suka ketika mereka berantem di dalam rumah itu baru intens, dan gue merasakan kayak adegan kitchennya The Raid lah gitu. Jadi kayak ini udah keren banget. Yang kekurangannya ada lagi-lagi ada beberapa momen adegan kamera itu terlalu segi-segi yang bikin kita pusing. Ada beberapa adegan juga yang terlalu gelap yang bikin kita ini gimana, terus gimana, kadang nggak kelihatan tuh saking keseki kameranya, ngeblurnya itu, jadi kayak nggak kelihatan wajahnya di berantemnya gitu. Tapi secara overall menurut gue secara fighting sequence menarik banget, tapi memang alurnya yang di awal yang terlalu lambat ini bikin kita nunggunya tuh jadi bosan. Tapi lagi-lagi nih Pak, mau izin gitu, karena emang ini debut penyutradaraan, gue nggak akan bisa sekejam itu juga untuk komen, karena lagi-lagi pasti dikala ada sisi buruk pasti ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah di sini gue suka properti yang digunakan, niat banget, lokasi yang digunakan the best, parah, benar-benar di hutan. Termasuk juga adegan-adegan yang nyelam itu the best sih. Salah satu yang gue suka ya di adegan yang nyelam kayak gitu. Tapi yang gue suka eksekusinya. Katanya mau diam-diam gitu ya. Dan tiba-tiba nyelam tuh untuk apa kalau ada suara tembakan gede jeblok langsung kayak gitu, untuk apa gitu. Jadi bikin ribut juga kan, sama aja gitu. Kecuali pakai sniper yang bunyi puk kayak gitu, itu lebih enak. Di sini kan ada sosok ini ya, Pak Prabowo gitu ya, Pak Prabowo muda. Gue seneng di situ wajahnya mirip banget gitu, tapi belum kayak memperlihatkan pengaruhnya dia gitu. Padahal kan ini film tentang kurang lebih juga ada dianya di sana kan. Tapi mungkin agak takut-takut nih. Kenapa nggak total aja bikin, karena ini dialognya lebih ini, kenapa kadang ragu. Oh iya, silakan. Jadi kayak Pak Prabowo-nya itu kayak berasa NPC aja di sini. Jadi nggak punya pengaruh yang lebih. Padahal lu tuh yang benar-benar memerintahkan di sini sih komandonya lu di sini di lapangan. Kenapa nggak banyak gitu? Kayak seolah-olah takut-takut. Kenapa nggak all out aja gitu? Di sini yang gue juga bikin kesel adalah para penelitinya ini nggak dieksplor secara mendalam gitu. Padahal menggunakan aktor yang cukup terkenal kayak gitu. Ya Samin Jasem kalau nggak salah. Kemudian juga ada banyak banget gitu. Stephen William di sini yang bikin gue merasa baru kali ini gue ngeliat Stephen William jadi NPC yang parah banget, yang cuman pakai dubbing. Kadang pergerakan dubbing mulutnya tuh nggak jelas gitu kan. Dia lagi nyelamat, oke, wake up, easy, kayak padahal mulutnya diem tapi dia ngomong gitu. Itu teknisnya benar-benar harus diperhatikan dengan detail gitu. Belum lagi ngomongin tentang para peneliti ini tuh neliti apa, mereka udah berapa di sana. Itu nggak dijelasin secara luas tuh mereka tuh ngapain di sana. Kemudian chemistry mereka tuh udah mulai kelihatan dari awal tuh kayak wah ini udah bagus nih, mereka udah saling tolong menolong bla bla bla. Tapi hilang aja, langsung loncat ke kejadian penculikan, datang ubuk-ubuk kayak bapak-bapak, mama-mamang gitu ya. Gue pikir dia nggak seneng sama orang-orang yang di sana di kampung mereka gitu. Ternyata, hey kalian ikut ke hutan, ikut saya, bla 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 gitu. Udah selesai. Dan seolah-olah para Sandra ini tuh nggak ada cerita apa-apa. Padahal kalau mau lebih digali lagi, gue pengen ngelihat para peneliti ini di awal gimana mereka meneliti apa. Ada sistem perlawanan mereka, nggak cuman yang mau pipis, ada klip-klip ala pelacak aja enggak gitu. Tapi ada ikatan batin. Karena emang di ending nanti ketika Iko Uwais sama si Sandra ini tuh punya tatapan yang ikatan yang menarik. Tapi dari awal itu nggak dibangun dengan baik, development karakternya nggak dibaik. Akhirnya nggak kena, nggak dapet gitu. Dan akhirnya tiba-tiba nanti di ending ya kalian lihat
lihat aja sendiri nanti Sandranya gimana gitu. Banyak banget cerita-cerita yang menurut gue di sini tumpang tindih yang bikin kita merasa ini nggak believable. Salah satunya kayak adegan ketika Apollo yang tewas dibawa ke helikopter itu terlalu scripted jadinya gitu, kayak jauh banget tuh dari perkampungan kok bisa mati di sana. Terus udah capek-capek tuh Apollo gendong ke komputer, ayo ikut. Terus cuman dia bilang kamu di situ saja, saya jagain, udah diam aja. Timurnya kayak oh ya udah kita. Terus pas dia naik ke komputer dia nangis ngelihat temennya mati, kayak gimana, kayak ada beberapa adegan yang ya masih kaku banget sih menurut gua. Ada beberapa adegan acting dan sebagainya yang menurut gua ini masih kelihatan banget acting. Sebuah film yang nggak kelihatan acting itu adalah film bagus, tapi ini masih kelihatan banget menurut gue scripted banget. Tapi gue cukup salut juga dengan para figuran-figuran kayak tentara-tentaranya, believable banget karena memang ini nyampur ya, ada yang beneran TNI-nya kayaknya ya, ada yang para figuran beneran gitu, tapi semuanya kelihatan alami dan merata. Jadi gue suka di sana. Yang gue sayangkan adalah para petinggi-petinggi TNI ini yang ada di dalam rumah itu, yang ada Pak Prabowo-nya itu kayak cuman jadi tempelan aja, padahal nggak ada ketegangan yang dibangun. Kalau kita nonton film yang di luar itu kan ada kayak bos-bosnya yang di White House dan sebagainya kan tegang kan. Ini nggak ada, udah kayak oh ya udah. Mungkin ya itu salah satu kelemahan, mungkin mengambil orang-orang yang bukan latar belakangnya dunia acting ya. Mungkin ya kayak Pak Prabowo nya kan dipaksakan orang yang beneran mirip, bukan orang yang mungkin lu bisa acting nggak bla 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 gitu, kayak ya udah cuman sekedar mirip aja, jadi nggak believable lu sebagai jenderal dan sebagainya. Menurut gua itu salah satu yang menurut gua ini kelemahannya. Gua merasa memang babak pertama, babak kedua itu terlalu banyak memakan waktu yang terlalu slow, gimana menceritakan latar belakang dari kisahnya, sehingga di babak ketiga itu berasa banget buru-burunya gitu. Apalagi ketika mereka menyelamatkan Sandra, tiba-tiba datang kami dari ABRI gitu. ABRI itu 96 kan memang masih disebut ABRI kalau nggak salah ya. Kami dari ABRI, tiba-tiba helikopternya gambarnya TNI AD gitu, kayak ada banyak hal yang sebenarnya lu bisa edit dulu itu, tapi ya udahlah. Oke, gitu. Setidaknya di sini Iko Uwais sudah sangat berusaha untuk meramaikan genre-genre yang ada di Indonesia, nggak melulu tentang horor dan drama aja. Jadi setidaknya kita harus menghargai film ini, dan gue udah nonton bayar sendiri. Jadi menurut gue ini film perlu juga untuk teman-teman lihat. Di akhir review gue memberikan skor untuk film Timur ini ada di angka 6 dari 10. Jadi buat teman-teman udah nonton, berapa skor kalian? Atau teman-teman pengen nonton, jangan terpengaruh dengan review gue karena kita mungkin selera kita jauh berbeda. Teman-teman mungkin suka, silakan buktikan dulu. Sampai jumpa di video review selanjutnya.